Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 279, bab 2, bentuk aljabar kalimat matematika, soal nomor 1, 2, dan 3. Disimak ya dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, sederhanakanlah. Soal yang ke-1, B kali negatif 2 kali A. Soal yang kedua, X kali X kali 3 kali Y. Soal yang ketiga, dalam kurung A plus B bagi 7. Soal yang keempat, 4 kali X kurangi Y bagi 5. Oke, karena di sini perintahnya sederhanakanlah, jadi kita tidak menghitung apa-apa ya dek ya. Kita hanya disuruh merubah bentuk dari yang seperti ini menjadi bentuk yang sesuai dengan aturan penulisan aljabar. Aturan penulisan aljabar itu tidak boleh menggunakan tanda kali atau silang seperti ini dan tidak boleh menggunakan tanda bagi yang titik 2 seperti ini. Harus menggunakan tanda yang sesuai. Seperti ini, Dek. Yang pertama, B kali negatif 2 kali A. Jadi kalau ada di dalam kurung ini bacanya kali ya. B kali negatif 2 kali A. Nah, untuk menyederhanakan itu yang kita tulis yang bilangannya dulu. Negatif 2 letakkan di depan. Kemudian kali ini harus dihilangkan. Jadi langsung aja hurufnya A dulu baru B. Nulisnya gini. A, B. Tuh, jadi bentuk sederhana dari B kali negatif 2 kali A adalah negatif 2AB. Selesai. Gini doang ya. Nah, sekarang untuk soal yang kedua. X kali 3 kali Y. Kita tulis aja dulu. X kali 3 kali Y. Perhatikan punyanya Kak Sari, kalau X itu dia agak bergelombang begini, tetapi kalau simbol kali dia hanya lurus ya, silang biasa aja. Atau ada juga guru kalian yang menulis huruf X-nya itu kayak gini ya dek ya. Nah gini, ini juga boleh X kali 3 kali Y ya. Ini juga X namanya. Supaya sedikit berbeda dengan simbol silang yang kalian ketahui waktu di SD. Oke, pokoknya soalnya X kali 3 kali Y. Nah, cara menyederhanakannya kayak gimana? Sama dengan ini, langsung tanda silangnya atau tanda kalinya ini kita hilangkan. Nah, yang kita tulis dulu selalu angkanya, yaitu angka 3. Tulis, terus ini X dulu baru Y. Tetapi X-nya kan ada 2. X kali X. Nah, kalau mau menyederhanakan itu menjadi X pangkat 2. Baru tulis Y-nya. Jadi, bentuk sederhana dari X kali 3 kali Y adalah 3X pangkat 2 Y. Selesai. Oke, lanjut untuk yang soal ketiga. Dalam kurung A plus B bagi 7. Nah, bagi di sini kalau menggunakan aturan penulisan bentuk aljabar itu harus kita rubah menjadi pecahan atau simbolnya adalah per. Menulisnya kayak gini dek. Ini ya soal aslinya dalam kurung A plus B bagi 7. Cara menulis bentuk aljabarnya kayak gini. A plus B nya tulis di atas menjadi pembilang, terus bagi 7 itu kita jadikan per 7. Udah kayak gini ya. Jadi tanda baginya ini kita ganti menjadi tanda per gitu aja. Selesai. Nah, sekarang untuk soal yang keempat, 4 kali X kurangi Y bagi 5. Langsung aja, ini soalnya 4 kali X kurangi Y bagi 5. Nah, 4 kali X menulisnya langsung 4X, kemudian kurangi Y bagi 5 menulisnya adalah Y per 5. Selesai, gini aja sudah pasti benar ya. Oke, itu dia untuk menjawab soal nomor 1. Beres. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Perintahnya, nyatakanlah besaran dengan bentuk aljabar. Oke, yang pertama, hitunglah kembalian yang diterima ketika membayar Rp10.000 untuk membeli kue yang harganya X rupiah sepotong. Nah, di sini Kak Sari tambahin dulu ya.
Coba nanti tanyakan ke guru kelas kalian masing-masing, kue yang dibeli ini berapa banyak? Apakah satu, apakah dua, apakah tiga, dan seterusnya. Karena itu nanti mempengaruhi jawaban kita. Kalau versinya Kak Sari, kue yang dibeli ini kita misalkan sebagai 2 buah aja. Jadi, hitunglah kembalian yang diterima ketika membayar Rp10.000 untuk membeli 2 kue yang harganya X rupiah sepotong. Itu ya Dek ya, ralatnya untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, hitung waktu yang dibutuhkan untuk pergi pulang dengan berjalan kaki berjarak A meter dengan kecepatan 70 meter per menit ketika pergi dan 60 meter per menit ketika pulang. Kalau yang soal kedua ini tidak ada ralat, sudah benar ya. Nah, sekarang kita kerjakan soal yang pertama dulu. Soal yang pertama ini kita kan disuruh menyatakan kembaliannya. Nah, uangnya berapa? Uangnya adalah 10.000. Berarti kita tulis 10.000. Kemudian kalau uangnya itu dipakai untuk membeli 2 kue, kira-kira nanti uangnya itu bertambah atau berkurang? Pasti berkurang ya. Berarti kita pakai kurang. Nah, 2 kue yang harganya X rupiah sepotong. Berarti 2 dengan X-nya ini diapakan dikali ya. 2 kali X menulisnya adalah 2X ini. Jadi kembaliannya adalah 10.000 dikurangi 2X. Satuannya apa? Rupiah. Ini dia menjawabnya ya. Soal yang pertama. Gitu. Nah, seandainya kita berandai-andai ya. Harganya adalah Rp1.000 sepotong. X-nya itu diganti 1000. Berarti kan kalau beli 2 ya 2 kali 1000. 2 kali 1000 berapa? 2000. Maka kembaliannya adalah 10.000 kurangi 2000, yaitu Rp8.000. Kebayang ya? Itu kalau harganya 1000 sepotongnya. Kalau harganya 1.500 sepotongnya. Berarti kalau beli 2 kue, berarti ya 2 kali 1.500 gitu. Makanya di sini 2 kali X. 2 kali 1.500 berapa? 3.000. Maka kembaliannya adalah 10.000 kurangi 3.000, yaitu 7.000 rupiah gitu ya. Jadi untuk besaran dalam bentuk aljabarnya seperti ini. 10.000 kurangi 2X, satuannya rupiah. Oke, lanjut soal yang kedua tadi. Diketahui jaraknya itu adalah A meter. Kecepatannya 2 macam. Ketika pergi 70 meter per menit, ketika pulang 60 meter per menit. Jadi waktu yang dibutuhkan gimana? Ya tinggal dijumlah ya. Jadi waktu untuk pergi ditambah dengan waktu untuk pulang. Penulisan dalam bentuk aljabarnya seperti ini. Nah, waktu untuk pergi itu bisa dihitung dengan cara jarak dibagi dengan kecepatannya ketika melakukan perjalanan pergi. Jadi, A dibagi 70. Menulisnya kayak gini, Dek. A per 70. Ingat, kalau bagi itu kan harus dalam bentuk per atau dalam bentuk pecahan. Ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk pergi. Ditambah dengan waktu yang dibutuhkan untuk pulang itu ya jaraknya tadi dibagi dengan kecepatan ketika pulang. Atau A dibagi 60 ya. A dibagi 60 menulisnya adalah A per 60 gini ya. Terus kasih satuan. Satuannya satuan apa? Karena ini tadi yang ditanya adalah waktu dan kecepatannya satuannya adalah meter per menit. Ini juga meter per menit. Jadi waktunya kita ambil yaitu menit gitu. Kita taruh di sini satuannya. Menit. Oke, jelas ya. Jadi ini dia total waktu yang dibutuhkan untuk pergi pulang ya, dengan jarak A meter, kecepatannya 2 macam, 70 meter per menit dan 60 meter per menit. Seperti ini, Dek. Oke, memang untuk beberapa dari kalian soal-soal yang seperti ini nih terasa lebih sulit daripada soal-soal yang hitungan langsung. Kenapa? Karena ini melibatkan logika. Bener nggak? Bener. Nah, untuk itu caranya gimana? Mau nggak mau harus banyak
berlatih soal yang mirip-mirip kayak gini. Di buku kalian ini banyak sekali soal-soal yang seperti ini. Itu dikerjakan semua ya. Nah, kalau butuh bantuan untuk mengerjakannya, kalian bisa tanya ke guru les, atau kalau ada orang tua di rumah yang siap bantu, tanya orang tua di rumah ya. Atau kalau mau tanya-tanyanya ke Kak Sari juga boleh. Nanti aja ya. Caranya dengan gabung ke dalam grup. Di akhir video ini Kak Sari kasih tahu nomor WA untuk gabung ke dalam grupnya. Silahkan. Nah, sekarang yang penting kita lanjut dulu ya. Soal nomor 2 sudah selesai. Sekarang masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3, hitunglah. Nomor 1, berapakah nilai X pangkat 2 tambah 3 jika X sama dengan negatif 4? Soal yang kedua, berapakah nilai 4X kurangi 2Y jika X sama dengan negatif 2, Y sama dengan 3. Nah, soal seperti ini lebih mudah dikerjakan bagi kalian. Bener nggak? Ini sih pengalamannya Kak Sari ngajar siswa-siswa ya, Dek ya. Daripada soal yang nomor 2 ini tadi, mending ngerjain soal nomor 3 di sini. Itu kata mereka. Ya udah, langsung aja kita kerjakan ya. Soal yang pertama, menghitung nilai X pangkat 2 ditambah 3 jika X-nya sama dengan negatif 4. Ini soalnya udah kusalin ya. X pangkat 2 ditambah 3 ini nanti nilainya berapa jika X sama dengan negatif 4. Itu maksudnya X-nya yang di sini nih diganti dengan angka negatif 4 gitu loh, Dek. Terus dihitung. Jadi kita tulis sama dengan, ini kan X ya, ini juga X ya, diganti dengan negatif 4. Pakai dalam kurung negatif 4 terus pangkatkan 2 baru ditambah 3 gitu maksudnya. Sama dengan, nah negatif 4 pangkat 2 itu ngitungnya gimana? Negatif 4 kali negatif 4 yaitu positif 16. Positif 16 tulisnya 16 aja, nggak usah pakai tanda positif. Terus ditambah 3. Nah, kan gampang. 16 ditambah 3 berapa? 19. Selesai. Jadi ini nilai dari X pangkat 2 ditambah 3 jika X-nya adalah negatif 4. Nilainya yaitu 19. Coba kita pindahkan ke buku. Ini jawabannya adalah 19. Ya. Sekarang yang kedua, berapakah nilai 4X kurangi 2Y jika X sama dengan negatif 2, Y sama dengan 3? Oke, ini ya udah Kak Sari salin ya. 4X kurangi 2Y jika X sama dengan negatif 2, Y sama dengan 3. Berarti langsung X-nya kita ganti dengan angka negatif 2. Nulisnya gini, 4 terus buka kurung negatif 2 tutup kurung. Ini bacanya 4 kali negatif 2. Ya, Dek ya. Terus dikurangi 2 kali Y. Y-nya berapa? 3. Kalau positif nggak usah pakai kurung, pakai titik aja. Kayak gini. Bacanya 4 kali negatif 2 kurangi 2 kali 3. Hasilnya sama dengan 4 kali negatif 2 adalah negatif 8. Dikurangi 2 kali 3 adalah 6. Nah, negatif 8 dikurangi 6, cara bacanya tuh yang enak gini, Dek. Ada negatif 8, ada lagi negatif 6. Berarti kan negatifnya bertambah banyak ya. Jadi berapa? Jadi 14. Nah, jadi ada negatif 14 gitu. Ingat ya, ada negatif 8, ada lagi negatif 6. Jadinya negatif 14. Selesai. Oke, kayak gini deh untuk menjawab soal nomor 3 yang bagian 2. Jawabannya adalah negatif 14. Dah, gitu. Oke, dari soal 1, 2, dan 3 ini mana yang mau ditanyakan? Oke, sesuai janjinya Kak Sari, boleh tanya jawabnya di dalam grup ya. Nomornya ini 081 456 10 9 8 7 0. Ada 2 macam grup, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Kamu boleh pilih mau digabungkan ke grup yang mana, atau mau digabungkan ke dua-duanya juga boleh ya. Ikut ke grup yang gratis sekaligus ikut grup yang berbayar, silahkan. Biar makin pinter ya, pinternya biar maksimal, amin. Oke deh, kalau gitu Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus kalau kamu belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.